Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melva Asigris Buslalahi dengan NIM C1C021036. Nah, di sini saya akan membahas tentang metode riset. Materi yang pertama yaitu metode riset. Riset dimulai dengan suatu pertanyaan karena menghendaki deskripsi yang jelas terhadap permasalahan yang akan dipecahkan. Hal ini sering disebut suatu rencana untuk menjawab pertanyaan. Riset aplikasi berkaitan dengan penyelesaian masalah yang spesifik. Riset yang murni ataupun mendasar adalah riset yang berkenaan dengan perbaikan terhadap pemahaman mengenai hal-hal khusus atau istimewa. Riset menggunakan metode khusus sehingga tidak biasa dan mempunyai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan riset yang pertama, menggambarkan fenomena, menemukan hubungan, menjelaskan fenomena, memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang, melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Materi selanjutnya itu pengembangan desain. Yang pertama, menentukan lingkup pengembangan. Yang kedua, data primer dan data sekunder. Nah, materi selanjutnya tentang validitas dan keandalan. Validitas yaitu terbagi di atas dua, validitas prediktif dan validitas konkuren. Keandalan yaitu suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek lain dari keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Metode pengumpulan data. Nah, ada dua, primer dan sekunder. Data primer diperlukan untuk menjawab masalah riset atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Proses pengumpulan data tidak dapat dilepaskan dari alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standarisasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Nah, data sekunder yaitu data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsipan, dipublikasikan, dan yang tidak dipublikasikan. Nah, materi selanjutnya tentang memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpulan informasi dan bagian dari populasi. Suatu sensus akan tepat ketika yang pertama, populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Yang kedua, penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Dan yang ketiga, risiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Nah, materi yang selanjutnya itu tentang instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan meningkatkan tingkat respons, validitas, dan keandalan data. Nah, materi yang terakhir adalah analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah penelitian mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan berbagai alat analisis sangat beruntung pada jenis riset dan data diperoleh. Ketersediaan alat analisis memberikan gambaran bahwa suatu alat analisis dan dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan dan terkadang hanya ada satu alat analisis yang dapat digunakan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh semua yang menonton. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye.